Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 6, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah 3.7 memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca hanya berdasarkan membaca judulnya saja. 4.7 menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Ya, jadi teks non-fiksi itu ditulis berdasarkan kenyataan, berdasarkan sesuatu yang betul-betul terjadi, ya, nyata, bukan berdasarkan khayalan, bukan berdasarkan imajinasi dari penulis. Contoh teks non-fiksi adalah berita, artikel, jurnal, ensiklopedi, karya ilmiah, biografi. Anak-anak, pernahkah kalian pergi ke perpustakaan atau ke toko buku? Atau kalian pernah membaca berita di koran? Nah, biasanya kalau kita ke perpustakaan, kita ke toko buku, itu kan kita milih-milih buku. Nah, kita saat memilih-milih buku itu, dengan membaca judulnya, kita bisa memperkirakan isi buku tersebut dari membaca judul yang ada di sampul buku. Atau jika kalian itu membaca berita di koran, kalian bisa memperkirakan informasi yang disajikan dari judul berita di koran. Kita dapat memperkirakan informasi dalam sebuah buku atau teks dengan membaca judulnya. Judul dalam suatu teks adalah bagian awal untuk mengetahui isi teks tersebut. Judul biasanya menggambarkan isi teks atau buku tersebut. Setiap judul memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi yang ada dalam teks. Kata-kata penting dalam judul disebut kata kunci. Ya, jadi kalau kita membaca sebuah teks itu kan di awal ada judulnya. Nah, judul itu punya kata penting atau kata kunci yang nanti bisa kita gunakan untuk memperkirakan informasi yang ada dalam teks tersebut. Biasanya nanti kalau kata penting atau kata kunci itu nanti akan diulang-ulang dalam teks tersebut. Kata kunci bisa juga diartikan kata yang mewakili informasi penting dari sebuah bacaan. Kata kunci dapat diperoleh dari judul dan gagasan pokok. Setelah membaca judul, kita dapat menentukan kata kunci dari teks tersebut. Ya, jadi kata kunci bisa mewakili informasi penting dari sebuah bacaan. Nantinya kalau dalam teks bacaan itu, kata kunci itu biasanya nanti akan diulang-ulang. Karena itu nanti yang akan dibahas dalam teks tersebut. Kata kunci dapat menjadi panduan atau pedoman bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks.
Dengan demikian, sebelum kita membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks tersebut dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kata penting atau kata kunci, nah itu nanti fungsinya untuk menebak atau untuk memperkirakan informasi yang ada dalam teks tersebut. Menentukan kata kunci pada judul. Perhatikan ya. Bunda ambil dari bacaan yang ada di buku tema 6. Judul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Nah, kata kuncinya itu adalah makna proklamasi. Judul yang kedua, Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kata kuncinya kerukunan. Judul ketiga, bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Kata kuncinya remaja peduli lingkungan. Judul yang keempat, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Kata kuncinya jajanan tidak sehat. Memperkirakan informasi dari teks dengan membaca judulnya saja. Judul bacaan, penyakit corona. Kata kunci, corona. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci. Pengertian penyakit corona. Gejala-gejala penyakit corona. Cara mencegah penyakit corona. Contoh yang kedua, Bunda ambil dari buku tematik halaman 24 sampai dengan 25. Judul bacaan, bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Kata kunci, remaja peduli lingkungan. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci. 1. Kegiatan peduli terhadap lingkungan. Macam-macam kegiatan peduli lingkungan, dampak kepedulian terhadap lingkungan. Contoh yang ketiga, Bunda ambil dari buku tematik halaman 32 sampai dengan 33. Judul bacaan, jadi aktivis lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Kata kunci ada 2 di sini, aktivis lingkungan dan koran bekas. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci. 1. Sejak kapan dia peduli terhadap lingkungannya? Sejak kapan dia mengumpulkan koran bekas? Kegiatan bocah tersebut terhadap lingkungan sekitarnya? Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan yang diikuti bocah tersebut ya. Karena di sini dia aktivis, jadi ada kegiatan-kegiatan khusus. Baik anak-anak, penjelasan materi bahasa Indonesia tema 6 subtema 1 sudah selesai. Untuk latihannya, kalian bisa kerjakan. Ayo berlatih halaman 37 buku tematik tema 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat semuanya. Semoga selalu sehat dan selamat. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.